Kami sudah lakukan di Masjid Jogokarian itu 1.830 warga miskin dan potensi miskin. Mereka sudah kita beri jaminan minimal mereka bisa makan, mereka punya kartu ATM beras. Kalau nggak punya beras, datang aja ke masjid, ambil beras, tempel ke mesin ATM, keluar berasnya. Jangan sampai ada orang nggak bisa makan. Ada masjid, orang lapar harus bisa kenyang dari masjid. Ada orang yang mau berusaha nggak punya modal, dia datang ke masjid, masjid menyediakan modal. Ya, tidak sekedar modal kapital uang, tapi keterampilan, ya, dan lain sebagainya. Maka anak muda di masjid kita latih dari desain grafis, buat ini, sehingga dia bisa membuat. Orang perempuan kalau dia bawa alat make up, ini Masjid Jogokarian. Dia ke masjid bawa motor, ya, gantungan kuncinya, gantungan kunci masjid. Ya, dia punya kulkas untuk membuktikan supaya nggak lupa bahwa dia jamaah masjid harus segala sesuatu diawali dengan basmalah. Ini kulkasnya juga ada tempelan. Masjid hadir dalam segala lini kehidupan masyarakat. Ya, ada rumah yang tidak layak, maka masjid dengan kas masjid melakukan bedah rumah. Jadi kalau kita tahun yang lalu 18 rumah, tahun ini 20 tahun 2018 22 rumah kita perbaiki dari dana masjid. Jadi dia paling tidak WC, kamar mandi sehat, dapur bersih, kamar tamu layak untuk menerima tamu. Kalau rumah warga miskin tidak punya furniture, kita belikan supaya dia bisa memuliakan tamunya. Itu semuanya dari kas masjid kita biayai. Di masa Umar bin Abdul Aziz, itu kalau anak-anak muda mau nikah, karena zakatnya dikelola dengan bagus, disediakan rumah baru. Maharnya, karena waktu itu perempuan maharnya mahal, mahar itu tanggungan negara. Sekarang ini kita itu makin lambat untuk dewasa. Jadi kalau orang-orang tua kita dulu menikah dalam usia 20 tahun, 21 tahun. Anak-anak sekarang menikah di atas 30 tahun karena persoalan ekonomi belum mapan. Ya. Kemudian dulu mengurus negara anak-anak muda. Bung Hatta umur 16 tahun jadi bendahara Indische Vereniging, Perhimpunan Pemuda Pelajar Hindia Belanda di Amsterdam. Tapi begitu mereka memiliki kesadaran kebangsaan, mereka merubah menjadi Perhimpunan Indonesia dan mereka bercita-cita menjadikan Indonesia merdeka. Dalam umur 17 tahun, Hatta sudah memimpin redaksi Indonesia Merdeka. Ya. Ahmad Subarjo umur 18 tahun. Nasir Pamuncak waktu itu umur 19 tahun. Itulah yang pertama kali membangun apa yang disebut dengan Indonesia sebagai nation imagination, imajinasi bangsa ke depan. Dan disebarkan melalui korespondensi, melalui buletin yang diterbitkan 10 hari sekali, sehingga mempengaruhi para aktivis pergerakan di Hindia Belanda. Maka kemudian Indonesia menjadi sebuah cita-cita adanya bangsa dan negara. Nah, tahun 1928 sudah terbentuk bangsa dengan Sumpah Pemuda, tahun 45 sudah jadi negara dan bangsa Indonesia. Presidennya yang paling senior, Soekarno, umur 42 tahun. Wakilnya juniornya, Hatta, 37 tahun. Menterinya Syahrir menjadi menteri umur 27 tahun. Aktivis ormasnya Idham Khalid menjadi ketua PBNU umur 27 tahun. Sudirman menjadi jenderal umur 28 tahun. Negaranya kemudian tumbuh menjadi negara penuh kebanggaan. Nah, inilah tugas Menteri Agama, kan mendidik para pengurus masjid. Ini Menteri Haji atau Menteri Agama? Kalau yang diurus haji itu namanya Menteri Haji. Kementerian Haji. Ya. Kementerian Agama kan ngurus agama. Agama itu pusatnya di mana? Di masjid.
maka perhatian Menteri Agama seharusnya kepada masjid-masjid. Bagaimana kalau tidak ada masjid, apa orang ada berangkat berhaji? Nah, ya, kalau nggak ada masjid, apa orang bayar zakat? Ya, zakat bisa tumbuh, haji bisa tumbuh, wakaf bisa tumbuh, semuanya itu dipusatkan di masjid pendidikannya. Maka mestinya perhatian Menteri Agama itu kepada masjid ini lebih utama. Cuman ini tidak dilakukan karena tidak dalam waktu singkat menghasilkan uang. Kalau haji kan langsung ya, bisa dipinjam untuk bangun infrastruktur kan uang talangannya. Jadi ini karena otak kita ini otak yang sudah terbalik cara berpikir, mengikuti alur pemikiran para penjajah.